Shalom saudaraku. Saudara, hari-hari ini kita dikejutkan dengan berita-berita yang tidak sedap. Di Surabaya beberapa hari ini sudah ada 3 mahasiswa-mahasiswi yang meninggal dunia karena budir, yaitu melompat dari lantai berapa gedung di tempat mereka belajar. Saudara, berita yang saya terima, ada 1 mahasiswi Universitas Ciputra, ini mahasiswi kedokteran, sudah semester 5, dia lompat dari lantai 22 dan tidak selamat. Kemudian ada 2 mahasiswa Universitas Petra, yang notabene adalah Universitas Kristen. Saudara, yang satu kita semua sedih dan kita ikut berduka cita karena ini adalah seorang anak dari seorang pendeta. Dia masih remaja, masih muda, 19 tahun. Dia juga lompat dari ketinggian gedung lantai berapa dan meninggal dunia. Sedih sekali. Yang satu lagi masih bisa diselamatkan, saudara. Tetapi gelombang bunuh diri ini kok sepertinya menular. Sepertinya kok kemudian memberikan inspirasi pada mereka-mereka yang kemudian menyusul. Nah, ini memang sebuah fenomena yang kalau kita amati di dalam sejarah itu selalu muncul dan muncul lagi. Saya teringat, saudara, tahun 1986, ya, kalau saudara mau googling bisa menemukannya, ada seorang artis penyanyi remaja usia 18 tahun di Jepang. Sangat top, sangat populer, sangat dicintai oleh fansnya. Ya tentunya yang ngefans sama dia itu juga anak-anak remaja. Namanya Yukiko Okada. Yukiko Okada ini pada tanggal 8 April 1986 dia lompat dari gedung lantai berapa, kalau nggak salah lantai 13 atau 18, saya lupa, saudara bisa cari di beritanya, dan jatuh dan dia meninggal. Padahal Yukiko Okada seorang gadis yang cantik, imut, dan dia sangat sukses di dalam karirnya sebagai penyanyi pada zamannya. Tapi bukan hanya itu, saudara, yang membuat kita perlu merenung dan perlu banyak berdoa adalah gejala apa yang disebut dengan copycat suicides, yaitu bundir yang meniru cara dari orang yang dikagumi yang melakukan bunuh diri itu. Setelah itu, saudara, ada 36 remaja. Jadi gelombangnya itu itu kan peristiwanya Yukiko itu 8 April 1986. Kemudian tanggal 26 April terjadi gelombang susulan. Nah, ini pekerjaan iblis, saudaraku. Di mana ada 36 remaja yang rame-rame bundir. Ini yang disebut copycat suicides. Di mana 23 orang remaja, kebanyakan remaja putri yang merupakan fans dari Yukiko, itu melakukan copycat suicides, yaitu bundir rame-rame yang mengkopi akan cara yang dilakukan oleh orang yang diidolakannya. Nah, saudaraku, 23 anak remaja, kebanyakan putri, itu menyusul dengan cara yang sama pada tanggal 26 April. 23 orang. Saya pernah baca dalam artikel yang dulu masih saya ingat, saya bacanya dulu, itu ada kakak beradik 2 gandengan, masih remaja, umur 14 sama 15 tahun,
itu gandengan dan mereka sebelum meninggal mereka menuliskan tulisan, kami ingin seperti Yukiko. Ini kan crazy, saudaraku. Ini kan nggak waras. Tapi ketidakwarasan itu menular. Kok bisa demikian? Nah, saudara, kita harus menyadari. Ya, ini firman ya, firman Tuhan Yesus berkata apa di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis yang disebut pencuri itu, dia memang menunggu kesempatan. Kekosongan jiwa dari anak-anak remaja ini, di mana mereka nggak punya pengharapan yang teguh. Dan mereka memaknai akan hidup ini dengan kebingungan, saudara. Mereka mencari tokoh yang dikagumi. Nah, itu memang wajar ya, bagi remaja-remaja mereka mencari tokoh itu wajar. Bahkan Yukiko Okada sendiri itu diselidiki penyebab mengapa dia akhirnya putus asa dan dia lompat dari gedung bertingkat itu, saudaraku. Itu karena apa? Yukiko Okada di usia 18 tahun, dia jatuh cinta pada seorang aktor, ya karena mereka di lingkungan ini ya, lingkungan entertainment ya. Dia sendiri penyanyi yang terkenal, ada aktor yang usianya itu sebaya dengan ayahnya, mungkin sudah 35 tahun begitu. Dia sendiri 18 tahun. Dia jatuh cinta, tapi aktornya ini menolak, nganggep dia itu sebagai adik atau anak saja. Dan itu menyakiti dia sampai akhirnya dia betul-betul patah arang, patah hati, dan dia melompat dari gedung bertingkat itu, saudaraku. Itu Yukiko Okada. Yang lain-lain sebabnya apa nggak tahu. Mereka hanya ngikut saja. Rame-rame. Gelombang lompat dari ketinggian itu. Dan itu terjadi, saudaraku, dalam sejarah. Ini pekerjaan si pencuri, pembunuh, pembinasa yang memang kerjaannya adalah mencuri damai sejahtera, mencuri pengharapan, mencuri kewarasan, dan membunuh betul-betul kewarasan mereka, pertimbangan-pertimbangan nalar yang sehat itu sudah dicuri, akhirnya mereka, ayo kita rame-rame begitu, bundir. Dan yang terjadi mereka dibinasakan, saudara. Saya ingat akan seorang hamba Tuhan yang jadi martir di China, namanya Watchman Nee. Dia menulis sebuah buku, ya, bukunya keras itu, saudaraku, judulnya Jalan Pintas ke Neraka. Dan dia sebutkan salah satu jalan pintas ke neraka itu adalah membunuh diri sendiri. Saudara, mari anak-anak Tuhan ya, khususnya remaja-remaja yang di dalam Kristus, ikatkan dirimu dengan Sang Juru Selamat. Dialah pengharapan, dialah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih kekal. Jangan sampai peristiwa apapun, mau putus cinta, mau gagal di dalam studi atau apapun, ketahuilah badai pasti berlalu. Kesedihan, duka cita itu akan lewat kalau Anda, saya punya Tuhan Yesus. Nah, ini orang-orang yang nggak punya Tuhan. Kalaupun mereka beragama Kristen, mereka tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan Yesus. Kalau punya Tuhan Yesus digoncang, ya goncang. Diputuskan sama kekasih yang dicintai, ya patah hati. Tapi tidak sampai mereka hancur dan akhirnya dibunuh, dibinasakan sama iblis. Enggak akan sampai ke sana. Karena yang terutama di dalam hidup adalah adanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, yang menjadi kekasih jiwa kita. Dia yang akan menata hidup kita. Jadi kalau Anda putus cinta mati-matian pada kekasih, kemudian ditinggal, dia berpaling pada yang lain, ya, pada
Kalau cowok ya berpaling pada cewek yang lain, kalau cewek berpaling pada pemuda yang lebih ganteng. Saudara, bagaimanapun juga Anda jangan sekali-kali putus. Itu hanya cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa orang yang Anda cintai itu tidak layak dicintai. Gitu aja, saudaraku. Atau bertengkar karena perbedaan karakter akhirnya putus. Ya sudah, nanti Anda akan ketemu dengan orang yang lebih cocok, atau itu merupakan proses untuk membentuk karakter Anda. Nah, kalau ini soal cinta, soal cita-cita, soal tekanan di dalam apapun juga, di dalam studi ada tekanan ya. Kemarin kita mendengar di Semarang ada seorang mahasiswi S2, saudaraku ya, yang kedokteran, saudaraku, yang dia tidak tahan karena dibully. Saudaraku, kalau dibully, saudara benar-benar nggak tahan, ya cari jalan keluar. Kalau perlu, ya sudah tinggalkan, nggak jadi sarjana S2 juga nggak mati. Benar kan? Hidup kita itu karena Kristus, itu yang paling penting. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau sudah seperti itu, udah kehilangan apa saja, kesempatan apa saja yang kemudian diambil, dicuri, sudahlah, ya sedih-sedih sebentar, setelah itu forget it. Kita masih punya pengharapan. Jangan izinkan pencuri itu datang untuk mencuri pengharapan Anda, mencuri damai sejahtera Anda, mencuri iman Anda, membunuh akan nalar Anda, dan akhirnya membinasakan. Seperti peristiwa Yukiko Okada, peristiwa 36 remaja yang mengikuti, yang 23-nya itu pakai cara yang sama, lompat dari gedung bertingkat. Nah, saudara, lanjutan dari ayat 10 ini bunyinya, Aku datang, Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Saudaraku, kita sudah hidup, tapi kita belum punya hidup yang dimaksudkan Tuhan, yaitu hidup kekal. Itu hidup yang sesungguhnya. Kalau kita punya hidup kekal itu, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, dan Tuhan menjanjikan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita akan berlimpah dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang tak putus-putus. Saudaraku, mari sadar diri. Yang mau bundir ada, yang mikir-mikir mau ke sana, stop, bertobat. Itu dosa, itu jalan pintas ke neraka. Datang kepada Tuhan Yesus. Kumpul dengan orang-orang, jauhi mereka yang toksik. Dan saudara, mau putus cinta, mau gagal studi, mau harapan yang tidak tercapai sementara, saudara, nanti akan ada harapan baru, ya. Jadi kalau saudara punya Yesus, saya punya Yesus, maka kita punya segalanya. Tuhan Yesus memberkati.